Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 2M, Bapak Suhandi Isdi, Bapak Kepala Pusat Penelitian Universitas Negeri Padang, Bapak Kusuma Dinata Isdi. Baiklah Bapak-Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan melaporkan uh, kemajuan dari penelitian kerjasama luar negeri. Ini merupakan sudah tahun kedua atau artinya sudah tahun terakhir. Yang tahun sebelumnya itu sudah kita publikasi di proceeding sebanyak 3 buah sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Adapun judul dari penelitian kerjasama luar negeri ini itu adalah pengembangan dan karakterisasi molekular imprinted polymer silika nanomaterial dari bahan alam sebagai bahan biosensor dan sensor kimia. Adapun anggota peneliti dari peneliti ini adalah Bapak Dr. Zulkifli MSc dan Bapak Dr. Ramli MSc. Kemudian mitra kerjasama luar negeri itu dengan Bapak Profesor Dr. Ilyas Madisa, itu dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Kemudian kalau kita lihat dari proposal roadmap penelitian ini sudah nampak itu sampai tahun 2028 apa yang mau dilaksanakan dalam kegiatan penelitian yang saya laksanakan. Badan penelitian ini merupakan payung dari penelitian dengan judul material maju. Di dalamnya ada nanti membran nanomaterial, itu kita gunakan sebagai bahan sensor. Dari berbagai penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya itu sudah banyak dilaksanakan dan kita gunakan untuk sensor, baik biosensor enzim maupun DNA, termasuk juga glukosa. Itu sudah kita publikasi di beberapa jurnal internasional yang terindeks Scopus. Dan pada bahagian ini juga merupakan bahagian dari penelitian ini adalah molekular imprinted polymer. Nah, itu yang dilaksanakan di Universitas Sultan Idris, Malaysia. Itu dikerjakan secara bersama. Kemudian metode penelitian ini adalah ya, sesuai dengan fishbone yang kita buat pada proposal. Itu dilakukan dengan fotopolimerisasi menggunakan cahaya UV visible. Kita menggunakan monomer-monomer yang dicampur juga dengan bahan alam. Kemudian nanti kita polimer dengan memfoto, itu kelebihannya di sini ada 10 menit selesai. Biasanya kalau membuat polimer ini bisa mencapai waktu semalaman atau lebih dari 24 jam. Kemudian polimer-polimer yang kita hasilkan ini itu bisa kita buat juga dalam bentuk polimer konduksi atau conducting polimer yang bisa diukur dengan alat probe yang ada di labor fisika. Nah, maka nanti mahasiswa kita pun akan melakukan pengukuran di labor fisika itu tentang conducting atau kekonduksian dari polimer yang dihasilkan. Hasil dari penelitiannya atau hasil dan warna penelitian ini itu berupa polimer, molekular imprinted polymer, itu sebagai polimer yang konduksi. Kita sudah analisis dengan menggunakan FTIR, itu dilihatkan dari datanya bahwasanya MIT ini mampu menyerap asam urat. Nah, jadi dalam ini kita cobakan untuk menyerap asam urat karena kita memang menggunakan template asam urat. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya MIT ini boleh kita ganti-ganti template-nya sesuai dengan keinginan analitik apa yang mau kita gunakan atau yang mau kita serap. Boleh kita ganti dengan kolesterol, boleh kita ganti dengan hormon, boleh kita ganti dengan glukosa, sehingga nanti itu kita gunakan sebagai template untuk menyerap analit yang berkenaan atau yang sesuai. Kemudian dari uji konduktivitas, polimer yang dihasilkan ini memang mempunyai konduktivitas sebesar 1,99 ohm per cm
dibandingkan tanpa amilin itu nol. Jadi kita doping menggunakan amilin sebagai bahan eh, untuk mengantarkan arus atau sebagai bahan konduktivitasnya begitu. Nah, kemudian nanti ketika kita ekstra atau ketika kita keluarkan template-nya itu berupa asam urat di sini, maka konduktivitas polimer menurun. Dan ini memang sesuai dengan analisis kita karena asam urat juga mempunyai eh, ikatan-ikatan ganda yang bisa mengantarkan arus listrik. Sehingga ketika ini dikeluarkan itu akan berkurang, maka nanti kekondisian polimer juga berkurang. Kemudian ketika kita uji daya serap MIP ini dengan asam urat, itu waktu optimum yang diperoleh di sini adalah sebesar 24 jam, itu dengan pH pada 7,5. Ini optimum. Dengan kapasitas serapannya pada pH 7,5 itu adalah 0,741 mg per gram MIP. Artinya 0,741 mg asam urat setiap 1 gramnya MIP. Ini kondisi pH dan waktu serapannya. Kemudian ketika MIP ini kita cobakan untuk menyerap asam urat di dalam sampel darah, itu kita uji dengan tos easy tos ini untuk menentukan macam sensor untuk mendeteksi asam urat. Maka kita lihat bahwasanya dalam satu sampel darah ini asam uratnya sekitar 6,7 mg per mililiter kalau salahnya, ppm ini 6,7 ppm. Kemudian setelah darah itu kita serapkan dengan MIP, maka kolesterolnya, bukan, maksudnya asam uratnya tinggal lagi 4,8. Jadi sudah diserap oleh MIP sekitar 1,9. Jadi artinya MIP ini ketika kita gunakan untuk menyerap asam urat di dalam sampel darah, dia mampu, tetapi masih dalam kapasitas serapannya sebesar 0,57 mg per gram dalam darah. Artinya dia akan mampu menyerap 0,57 mg asam urat setiap gramnya sampai dalam darah. Seperti itu. Jadi artinya bisa menyerap asam urat yang ada di dalam darah. Kemudian dari hasil luaran itu atau hasil dari penelitian ini itu adalah ringkasnya saja, masih ada data-data yang tidak kita tampilkan di sini. Maka kita coba untuk membuat draft untuk dipublikasi pada artikel International Scopus. Ini draftnya Bapak dan Ibu, dan ini sudah direvisi sekali. Sekarang tengah revisi kedua untuk prof reading. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita sudah bisa submit ke jurnal internasional bereputasi. Dan kita berharap di sini bisa dipublikasi pada jurnal Scopus Q2 atau Q3 sesuai dengan luaran yang dipersyaratkan gitu. Tapi sebaiknya tentu Q1 gitu. Tapi saya ingat data ini tidak cukup untuk mencapai Q1, tapi Q2 kita berharap gitu. Kemudian kerja selanjutnya kita hanya akan fokus lagi untuk memperbaiki artikel atau merevisi artikel ini sesuai dengan saran Prof. Reading untuk dipublikasi pada jurnal internasional Scopus Q2 atau Q3. Di sini kita akan berencana untuk mempublikasinya pada jurnal biosensor dan bioelektronik, itu rencana pertama. Bisa juga nanti kepada rsayan jurnal of chemistry atau juga nanti analytical chemistry. Jadi ada beberapa alternatif jurnal yang mau kita submit artikel ini. Mudah-mudahan nanti akan lebih cepat. Tentu kita akan memilih atau akan menseleksi jurnal itu mana yang prosesnya lebih cepat. Mungkin itu Bapak Ketua LP2M dan Bapak Kepala Pusat Penelitian yang saya hormati terkait dengan hasil
luaran atau laporan kemajuan dari penelitian kerjasama luar negeri ini. Mudah-mudahan ini sudah memenuhi syarat sebagai pertanggungjawaban dari amanah yang diberikan kepada kami. Demikianlah Bapak Kepala RT 2M dan Kepala Pusat Penelitian Teknologi Padang. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.